Selamat datang di podcast Bible Study in Verse dan kita sedang belajar seri adegan-adegan penutup. Pada episode pertama kita membahas tentang provokasi terakhir, yaitu bagaimana Lazarus menjadi titik balik yang membawa Yesus semakin dekat pada salib. Dan di episode kedua kali ini kita akan membahas pelajaran yang berjudul Perjamuan Terakhir dari Yohanes pasalnya yang ke-13. Dan kembali lagi kita sudah bersama-sama dengan Pendeta Eben dan juga Kak Billy Sagala. Shalom, Ya. selamat pagi semuanya. Halo, selamat pagi. Oke, dan ebook seri pelajaran kita dapat Anda unduh melalui tautan yang tersedia pada deskripsi video ini. Dan untuk membuka diskusi kita, silakan ngambil untuk pimpinan doa. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur atas kesempatan kami boleh mendiskusikan pelajaran dari inverse yang kedua pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan mau memimpin kami dengan roh-Mu, agar kami dapat mengerti dan terlebih dapat menghidupkannya. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Amin. Pelajaran kita pekan ini diambil dari Yohanes pasal ke-13, namun sebelum kita baca, Pak Pendeta mungkin boleh kasih sedikit background dari perikop ini, Pak Pendeta. Oke, baik. Jadi Yohanes pasal yang ke-13 ini adalah peristiwa petang terakhir ya, hari terakhir sebelum Yesus kemudian ditangkap, kemudian diadili dalam pengadilan yang tidak adil sampai kemudian dia mati di kayu salib. Jadi Yesus tahu bahwa waktunya sudah begitu dekat dia kepada kematian sesuai dengan misinya. Namun yang menarik bahwa di hari terakhir atau di hari-hari terakhirnya hidup sebagai manusia, justru ia menunjukkan sebuah demonstrasi kasih yang luar biasa. Apa yang dia lakukan adalah ia melakukan tindakan seorang hamba, membasuh kaki daripada murid-muridnya, sementara murid-murid yang lain justru disitulah mereka juga masih dalam perselisihan, masih dalam gengsi, masih dalam satu pemikiran siapa yang terbesar di antara mereka. Tapi kemudian Yesus justru menunjukkan sebuah tindakan hamba membasuh kaki daripada murid-muridnya. Inilah peristiwa yang akan kita pelajari di pekan ini. Oke, thank you Pak Pendeta. Mari kita membaca Yohanes pasal 13 ayat 1 sampai 5 dan 12 sampai 17. Kami berharap sahabat Inverse boleh membaca seluruh Yohanes 13 ya secara pribadi di rumah. Silakan Kak Billy. Yohanes 13 ayat 1 sampai 5. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama, dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot anak Simon untuk mengkhianati dia. Yesus tahu bahwa Bapaknya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya, dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Ayat 12, sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Amin. Terima kasih. Di Yohanes 13 ayat 1 tadi dikatakan bahwa Yesus mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya.
Padahal Yesus tahu gitu bahwa Yudas akan mengkhianatinya, Petrus akan menyangkalnya, dan murid-murid lain akan meninggalkannya gitu. Apa yang ayat ini ajarkan tentang kasih Yesus? Kasih Yesus itu adalah satu kasih yang tanpa syarat, gak bergantung akan respons dari penerima kasih itu. Yesus lebih dulu mengasihi kita, bahkan ketika kita masih berdosa. Kasihnya itu datang untuk memanggil kita dari dosa. Beberapa jam sebelum dia dikhianati, bahkan Yesus mau membasuh kaki para pengkhianatnya, yaitu beberapa orang dari muridnya. Dan membasuh kaki ini adalah ekspresi pelayanan yang paling dalam, karena ini harusnya dilakukan oleh seorang hamba. Yesus mau menunjukkan itu, dan dengan kasih yang sama juga Yesus memanggil kita sekarang. Oke, dan di ayat 3 mengatakan bahwa Yesus tahu ya, Bapa telah menyerahkan segala sesuatu ke dalam tangannya, bahwa ia datang dari Tuhan dan akan kembali kepada Tuhan. Tapi setelah itu, ya tadi seperti katakan Kak Billy ya, Yesus justru bangkit basuh kaki murid-muridnya. Mengapa kesadaran Yesus tentang identitas dan kuasanya ini gitu ya, yang membuat dia merendahkan diri untuk melayani gitu. Sedangkan tadi ini dia mengambil rupa sebagai hamba gitu tadi Kak Billy bilang. Apa prinsip yang bisa dipelajari, orang muda di zaman sekarang Pak Pendeta yang terlihat, yang banyak itu terlihat ketika punya kuasa gitu. Kalau punya kuasa ya kan lo pemenang gitu, lo unggul atau bisa dilihat gitu ya, atau punya orang tua yang banyak kuasa, atau punya banyak uang gitu, kalau banyak uang banyak kuasa kan, atau punya kecenderungan untuk menjadi dan akhirnya punya kecenderungan untuk menjadi sombong atau bermegah diri. Iya, ini luar biasa teladan yang Yesus tunjukkan dan contohkan ya, bukan hanya diajarkan tapi juga dilakonkan oleh Yesus. Ia membasuh kaki murid-murid. Ini adalah pekerjaan hamba. Jadi zaman dulu kalau ada pesta, tamu-tamu yang datang ke sebuah pesta ini kakinya akan dicuci dulu sebelum dia masuk ke ruangan, dan itu dilakukan oleh hamba-hamba dari pemilik pesta begitu. Itu sebabnya waktu Yesus mau dibaptis sama Yohanes, Yohanes bilang, aku membuka tali kasutnya saja saya tidak layak begitu, menjadi hambanya saja tidak layak. Jadi betul bahwa membasuh kaki ini adalah pekerjaan yang begitu rendah sebenarnya oleh seorang hamba, karena kaki tentu bagian seseorang yang kotor dalam perjalanan di padang gurun dan lain sebagainya. Tapi itulah yang Yesus lakukan. Dia tidak mempertahankan statusnya sebagai Tuhan, sebagai guru. Tadi di ayat tadi dia bilang, betul memang aku guru, aku Tuhan. Dan dia tidak mempertahankan posisi itu, namun dia kemudian justru merendahkan diri, dia mau melayani, karena memang seorang pemimpin yang sejati itu tidak pernah memakai kekuasaan, popularitas, posisinya untuk dipertahankan supaya orang menghormatinya. Jadi pelajaran kita juga sebagai teman-teman orang muda, apapun yang Tuhan percayakan bagi kita, tidak pernah dan jangan pernah itu membuat kita merasa kita lebih superior, barangkali kita lebih baik, ataupun mungkin menjadi sesuatu yang membawa kesombongan atau ketinggian hati. Ini satu pelajaran sederhana sebenarnya, bahwa segala sesuatu yang Tuhan percayakan, talenta, karunia rohani, bahkan mungkin pekerjaan, posisi, dan sumber daya kita yang lain, sesungguhnya itu hanya karena kemurahan Tuhan, dan itu harus membuat kita juga semakin selalu rendah hati karena menyadari bahwa Tuhanlah pemilik dan sumber dari segalanya. Amin, karena memang jangankan punya banyak uang atau punya banyak kuasa, kalau ada sedikit aja unggul dari dalam diri kita, mungkin udah ada gejolak-gejolak memandang rendah orang lain kali ya Pak Pendeta. Dan pelajaran pekan ini juga mengatakan bahwa para murid sedang mempersiapkan meja, tetapi lupa untuk mempersiapkan hati. Tidak ada yang mau mengambil peran sebagai pelayan itu. Apa yang bagian ini ungkapkan tentang kondisi hati para murid saat itu, Kak? Baik, mereka punya motif bahwa mereka ada kerinduan Yesus ini bakal jadi seorang pemimpin revolusi yang punya kuasa politik,
Dan kalau Yesus sudah berkuasa, mereka akan jadi orang-orang penting di pemerintahan yang baru nanti. Mereka masih berusaha untuk menyelamatkan posisi masing-masing. Mereka berusaha berpegang sama ekspektasi mereka dan sayangnya sama kesombongan hati mereka. Mereka pikir mereka orang yang penting, nggak perlu untuk berpikir untuk melayani. Itu yang mereka pegang sampai akhirnya Yesus sendiri harus mencontohkan bagaimana sikap melayani sebagai hamba. Yesus turun, buka jubahnya, ikat handuk di pinggangnya, dan mulai mencuci kaki mereka. Oke, dan saat itu Petrus sangat terkejut ya, ketika Yesus mau membasuh kakinya gitu. Ia tidak ia kayak nggak bisa menerima gambaran Yesus sebagai hamba itu ya. Mengapa Petrus sulit menerima tindakan Yesus ini gitu, dan Yesus juga berkata kepada Petrus, "Jikalau aku tidak, membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Sampai kayak gitu. Yesus ngomong. Apa makna rohani dari pembasuhan kaki ini? Apakah lebih sekedar dari tindakan simbolis atau gimana? Eh, iya, jadi apa yang Yesus lakukan tadi adalah di samping teguran yang keras bagi murid-murid, tetapi juga bagi murid-murid tadi belum mengerti sepenuhnya. Kenapa Yesus sampai merendahkan diri atau merendahkan hati seperti itu? Karena tadi harapan mereka Yesus ini menjadi pemimpin besar, raja yang berkuasa, dan di hati kecil mereka masing-masing masih punya roh perselisihan. Siapa yang terbesar di antara kita? Nanti kalau Yesus benar-benar jadi raja, siapa yang di kiri, siapa yang di kanannya? Bahkan kalau kita baca cerita sebelumnya, mereka menggunakan juga ibu mereka untuk menjadi penolong supaya nanti anak-anaknya ini punya posisi yang mantap lah di kerajaan yang Yesus akan bangun itu. Tetapi ketika Yesus merendahkan tubuhnya, dirinya, dan hatinya membasuh kaki murid-murid, sesungguhnya ini bukan sekedar hanya sebuah seremoni ataupun sebuah simbol, tetapi makna yang dalam dari simbol ini bagaimana kita harus membuang roh kesombongan, perselisihan, merasa diri lebih, merasa diri cukup, merasa diri lebih baik. Jadi teman-teman orang muda, ketika kita juga melakukan hal-hal yang sama hari ini, itu sebenarnya adalah sebuah seremoni, lambang, simbol, walaupun itu adalah sesuatu yang kudus, tetapi makna rohani dari lambang simbol itu haruslah nyata dalam hidup kita. Tidak adalah artinya kita basuh kaki orang, saling membasuh, tapi ada roh perselisihan, roh kesombongan, roh merasa diri lebih baik, merasa diri lebih superior, itu ada di hati kita, maka makna rohani dari lambang itu tadi tidak nyata begitu dalam hidup kita. Amin. Thank you, Pak Pendeta. Dan Yohanes 13 juga menunjukkan pengkhianatan Yudas itu sendiri. Yang luar biasa, Yesus tetap membasuh kaki Yudas. Apa yang bagian ini ajarkan tentang kasih Kristus kepada orang yang bahkan sedang menolak dia, mengkhianati dia gitu ya, Kak Billy? Ya, kita perlu ingat bahwa kasih Tuhan itu lebih besar dari dosa kita. Meskipun Yudas akan berkhianat, hal ini tidak sama sekali sedikit pun mengurangi kasih Yesus kepadanya. Yesus masih membuka kesempatan dia untuk kembali kalau dia mau, tapi di saat yang sama Yesus juga tidak memaksa dia untuk kembali kepadanya, karena kasih Tuhan itu ada sampai kesudahan. Selama itu juga Tuhan kasih kesempatan kepada Yudas untuk bertobat. Demikian juga dengan kita saat ini, Tuhan juga kasih kesempatan yang sama, bagaimana kita mau menyambutnya dan meresponnya. Oke, thank you Kak Billy. Dan setelah membasuh kaki murid-muridnya, Yesus menikmati perjamuan Paskah bersama dengan mereka. Mengapa Yesus memilih momen Paskah untuk menetapkan perjamuan kudus gitu? Apa hubungannya antara Paskah dalam perjanjian lama dengan perjamuan kudus yang kita rayakan sekarang, dan apa maknanya bagi orang muda saat ini? Iya, Kak jadi Billy? di upper room ya, di ruang atas itu Yesus menetapkan lambang-lambang yang dilanjutkan dalam sistem ibadah penyembahan di Perjanjian Baru berupa perjamuan kudus, membasuh kaki, makan roti, dan meminum anggur, di mana ini adalah
juga peringatan kepada peristiwa Paskah di Perjanjian Lama ketika bangsa Israel keluar dari Mesir. Orang-orang Israel itu dilepaskan dari kematian. Jadi konsep Paskah itu adalah konsep penebusan, konsep keselamatan. Maka di Perjanjian Baru hari ini konsep itu dilambangkan dengan upacara perjamuan kudus. Makan roti dan meminum anggur yang melambangkan tubuh daripada tubuh dan darah Yesus sendiri. Nah, korban Paskah yang sebenarnya itu tidak lain adalah tentu Yesus Kristus. Dialah anak domba Paskah yang mati untuk kita. Nah, namun ada makna yang lebih dalam yang harus kita pahami. Ketika Yesus berkata, inilah tubuhku, inilah darahku, makan dan minumlah, ya sudah pasti ini tidak berbicara secara harafiah, tapi lambang dari tubuh tadi, darah yang dilambangkan dengan roti dan juga anggur. Namun ketika Yesus sebutkan ini makanlah dan minumlah, ada sebutan mengatakan apa yang kita makan, apa yang kita minum, itulah yang akan menjadi tubuh kita. Nah, ketika Yesus katakan makanlah tubuhnya, minumlah darahnya, itu artinya bahwa kehidupan Yesus itu, teladan Yesus, kasih Yesus itu harus meresap di dalam hidup kita. Sama seperti apa yang kita makan. Makanan kita itulah yang masuk ke dalam darah kita, ke sel-sel kita, dan seterusnya. Makanya tadi disebutkan apa yang kita makan, ya itulah yang membangun diri kita. Dan kita harus makan Yesus, minum darah Yesus. Itu artinya bahwa kehidupan Yesus itu harus memang benar-benar hidup di dalam diri kita. Jadi kembali lagi makan roti dan minum anggur bukan hanya secara fisik ini, itu hanya lambang, itu hanya simbol. Maknanya adalah kehidupan Yesus itu adalah kehidupan yang menghidupkan kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu dia Pun. Amin, puji Tuhan. Terima kasih untuk diskusi sesi satu ini. Yohanes 13 memang memperlihatkan kasih Yesus dalam bentuk yang sangat nyata ya. Ia tahu siapa yang mengkhianatinya, ia tahu siapa yang menyangkal dan yang meninggalkannya, tapi tetap merendahkan hati untuk melayani mereka. Dan di ruang atas sudah dijelaskan oleh Pak Pendeta Kavili, Yesus menunjukkan bahwa kasih sejati bukan hanya kata-kata, tapi kerendahan yang sangat nyata. Bosen, ngantuk, malas, nggak ngerti. Apakah kata-kata ini keluar ketika kamu mendengar kata Bible Study? Belajar Alkitab harusnya menjadi suatu hal yang menyenangkan. Tapi kenapa rasanya susah sekali untuk memulai? Apa yang salah? Apa yang harus dilakukan agar belajar Alkitab rasanya tidak begitu-begitu saja? Banyak orang bilang ada banyak jalan menuju Roma. Jika pepatah ini benar, kami percaya Tuhan pasti sudah sediakan lebih banyak lagi jalan menuju Alkitab, menuju Dia. Hanya saja, jalan-jalan itu mungkin belum terlihat oleh kita. Tapi kita bisa meminta. Yesus pernah berkata dalam Matius 7 ayat 7, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Bagaimana cara memintanya? Lewat doa. Berdoalah untuk meminta hikmat dan kemauan yang kuat untuk belajar Alkitab. Setelah itu, mari buka Alkitab dan belajar sedikit demi sedikit sesuai kemampuanmu. Jika kamu bingung mau mulai dari mana, Inverse Indonesia memiliki Bible Study Guide yang bisa membantumu menentukan apa yang ingin kamu pelajari. Semua dikemas dengan bahasa yang mudah dimengerti. Inverse juga berusaha keep in touch untuk menemani kamu belajar Alkitab. Ada sosial media, diskusi melalui podcast. Semua dilakukan untuk mengingatkan kamu bahwa kamu tidak sendiri. Bahwa kita sama-sama bertumbuh dalam Tuhan, kita belajar bersama-sama, kerja bersama-sama untuk Tuhan. Dan kalau suatu saat kamu kembali merasa jenuh atau buntu, selalu ingat, ada banyak jalan menuju Roma. Ada banyak cara untuk belajar Alkitab dengan menyenangkan, dan kami harap Inverse adalah salah satunya. Open your heart dan open your Bible. Let us dive deeper into the verse. Inverse.
Oke, kita akan masuk ke bagian yang lebih praktis ya saat ini. Dan pelajaran ini menunjukkan bahwa para murid bukannya nggak tahu apa yang harus dilakukan, tetapi mereka hanya nggak mau merendahkan diri aja untuk melakukannya gitu ya. Nah, dalam kehidupan orang muda saat ini, apa situasi yang dimana kita sebenarnya tahu nih harus melayani, tapi gengsi atau ego yang membuat kita ini menahan diri kita sendiri, Kak Billy? Di pekerjaan itu ada satu tren namanya quiet quitting, cuman kasih bare minimum aja, nggak mau kasih yang terbaik, nggak mau above and beyond, supaya nggak dikerjain di tempat kerja. Mungkin mungkin kita berpikir pelayanan di gereja ataupun di care group ataupun kesempatan melayani lainnya kita nggak dapat keuntungan finansial dari sana, malahan kita harus keluar resources untuk pelayanan-pelayanan itu. Tapi apakah kita ingat sebenarnya apa yang jadi dasar dari pelayanan kita ialah kasih Yesus yang lebih dahulu mengasihi kita, dan juga teladannya yang nunjukin bahwa dia bersedia melakukan hal yang paling hina ketika tidak ada satu orang pun yang mau mengerjakannya. Kita juga harus aware bahwa dengan kita melakukan bagian kita di pelayanan, ada jiwa-jiwa yang akan terberkati. Mungkin itu adik-adik yang lebih kecil yang di gereja yang akan bertumbuh rohaninya ketika kita membantu mereka dalam pelayanan. Ya. Setuju. Jadi Tuhan mengharapkan kita melakukan apa yang kita bisa lakukan. Dan ketika kita berdiam diri dan tahu melakukan sesuatu yang baik tapi kita tidak lakukan, itu kata Alkitab kan, kita itu berdosa di hadapannya. Jadi ya Yakobus 4 ya ayat 17, kalau kamu tahu itu baik tapi kamu tidak lakukan, ya kita ini berdosa di hadapan Tuhan. Dan Tuhan mengajak kita bekerja itu extra mile. Lebih daripada apa yang mungkin dituntut dari kita ketika sumber daya resources kita masih ada, kita harus melakukan untuk Tuhan lebih dari itu. Karena kembali seperti yang tadi bahwa jika Tuhan sudah berikan kita kesempatan, kemampuan, hikmat, pengertian, dan kapasitas yang lain, Tuhan mau kita gunakan juga itu untuk hal yang menyenangkan hati Tuhan. Jadi teman-teman orang muda, gunakan talenta, karunia rohani, sumber daya yang Tuhan berikan untuk melakukan kehendak Tuhan dalam pelayanan kah itu, jadi berkat bagi sesama, menolong pekerjaan Tuhan dan apapun itu. Benar ya, ini menyinggung saya juga nih. Bangun pagi, masa Yesus aja bisa untuk menahan semuanya, masa bangun pagi aja susah gitu ya. Untuk pelayanan bangun pagi aja susah, itu sangat sangat kena gitu ke saya secara pribadi. Dan memang pembasuhan kaki ini seringkali terasa canggung gitu ya bagi orang muda, apalagi kalau misalnya dipasanginnya sama stranger gitu, atau enggak diminta untuk tolong basuh kaki sama orang ini karena orang ini nggak ada teman, nggak ada pasangan untuk basuh kakinya. Biasanya kan kalau kita orang muda maunya sama teman aja gitu ya, jujur iya, kayak sama bestie sendiri gitu. Tapi once disuruh sama orang lain atau apa orang yang lebih tua atau oma-oma gitu yang nggak punya pasangan untuk basuh kaki, rasanya kayak canggung gitu ya. Tapi ternyata di situ justru salah satu kekuatannya. Menurut Bang Billy, mengapa pengalaman yang canggung ini bisa menjadi satu pengalaman rohani yang lebih bermakna? Saya tumbuh di lingkungan gereja yang sudah mempraktikkan pembasuhan kaki. Saya malahan melihatnya dari sisi lain. Ada kecenderungan ini bakal jadi bahaya kalau misalnya pembasuhan kaki itu hanya jadi sebatas tradisi, cuma jadi sekedar ritual yang mindless. Tapi di pelajaran ini, baik yang menganggap ini akan cuma jadi sebuah kebiasaan, ataupun ada juga orang lain yang mungkin merasa ini adalah sebuah tradisi yang canggung, kita diajak untuk bisa refleksi bahwa di sini Tuhan memanggil kita untuk bisa menurunkan ego kita, bukan hanya di saat kita melakukan pembasuhan kaki, tapi juga buat jadi rendah hati di kehidupan kita, serta kita boleh minta Tuhan supaya boleh memampukan kita seperti Yesus, supaya kita boleh ambil inisiatif untuk melayani. Amin. Dan Yesus juga membasuh kaki Yudas gitu ya, orang yang mengkhianatinya gitu.
dalam kehidupan nyata Pak Pendeta, bagaimana kita bisa membedakan antara mengasihi orang yang sulit dikasihi dan tetap memiliki batas yang sehat, karena boundaries itu katanya penting gitu ya kalau misalnya ada yang menyakiti kita. Nih kalau aku sering lihat di sosial media aja sih ya, kalau emang ada orang yang menyakiti kita, buat trauma, harus ada boundaries-nya gitu katanya. Supaya ya tetap ada batasnya gitu, nggak usah, deket-deket banget gitu katanya. Nah bagaimana nih Pak Pendeta untuk mempraktekkan kasih Yesus kepada Yudas ini? Ya, kasih Yesus itu memang juga tidak membenarkan dosa, tidak juga mengiyakan dosa, tetapi kasih Yesus mengasihi orang berdosa, membenci dosa itu tentunya. Nah, kita kan seringkali sebaliknya ya, kita membenci orang yang berdosanya, tapi kita mengasihi dosanya, begitu. Kalau Yesus mengasihi orangnya, tapi ia menegur dan juga membenci dosanya. Nah, jadi saya melihat teladan yang Yesus lakukan ini menunjukkan bahwa kita pun tentu harus mengasihi semua orang. Karena apa yang Yesus teladankan bahwa selagi pintu rahmat seseorang itu terbuka, masih ada kesempatan seseorang untuk bertobat. Disinilah bedanya Yudas dengan Petrus. Mereka sama-sama sebenarnya pengkhianatan mereka itu tidak ada bedanya sebenarnya. Tetapi kita dapati bahwa ketika pintu rahmat itu terbuka, mereka masih memiliki kebebasan pilihan apa yang mereka buat. Yudas memilih keputusan yang salah, tapi Petrus membuat pilihan yang benar. Jadi siapapun orang yang mungkin pernah menyakiti, mengecewakan kita, jangan kita menjadi hakim yang menutup pintu rahmat bagi. Betul, di satu sisi ya perlu kita hati-hati, perlu kita jaga situasi supaya kita tidak jatuh ke dalam dosa ataupun tidak sakit hati lebih dalam, tapi mengasihi seseorang itu adalah sebuah kewajiban. Seperti Yesus, bayangkan Yudas yang akan menjualnya, begitu Yesus sudah mengasihi. Amin. Dan Petrus, tadi Pak Pendeta sempat singgung Petrus ya. Petrus yakin dirinya kuat gitu ya. Tapi Yesus sudah tahu bahwa Petrus akan jatuh. Nah, bagaimana kita sebagai orang muda bisa menghindari sikap terlalu percaya diri secara rohani mungkin? Ya, kita perlu sadar bahwa di luar Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Dan kita perlu banget untuk selalu bergantung sama Tuhan. Karena kita nggak kebal sama pencobaan, banyak hal dari diri kita yang perlu untuk Tuhan transformasi juga. Makanya Tuhan panggil kita untuk lahir baru setiap hari. Hal lain yang mungkin bisa kita lakukan ialah juga terhubung dengan saudara seiman, supaya kita boleh saling mendukung satu sama lain sebagai accountability partner, salah satunya dalam care group. Ya, jadi betul sekali ya, kita sering melihat juga, mendengar orang-orang yang mungkin kuat kita rasa secara rohani, tapi ada berita kadang informasi justru dia jatuh ke dalam pencobaan dan juga sesuatu yang salah seperti itu. Jadi betul tidak ada orang yang kebal terhadap pencobaan. Kita perlu menggantungkan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Petrus ini kurang apa? 3 tahun dia bersama Yesus. Bahkan dia begitu tinggi komitmennya. Walaupun semua tergoncang iman mereka, Tuhan, aku tidak akan tergoncang imanku. Jadi dia punya pengalaman rohani yang luar biasa. Inner circle-nya Yesus dia ini. Kemana Yesus ada, dia di sana. Dia punya pengalaman jalan di atas air dan segala sesuatu. Tapi ia juga kemudian bisa mengalami kejatuhan. Karena semua manusia sesungguhnya lemah di dalam kehidupannya. Kalau tidak sepenuhnya terus-menerus dia bergantung kepada Tuhan. Jadi jangan kita bawa diri kita ke dalam pencobaan dan tetap kita bergantung mengandalkan Tuhan. Melalui hubungan pribadi kita, doa, tadi sahabat rohani kita, orang-orang yang mendukung di sekitar kita. Jangan juga membawa diri kepada komunitas yang melemahkan kita, yang toksik.
Nah, Alkitab bilang, jangan kamu duduk di kumpulan pencemooh, tapi duduklah di kumpulan orang yang membangun dan menguatkan iman kita. Amin. Terima kasih, Kak Billy dan Pak Pendeta. Pertanyaan terakhir mungkin untuk closing statement dalam satu kalimat atau satu poin singkat, apa keputusan praktis yang bisa dibuat oleh orang muda pekan ini setelah mempelajari pelajaran pekan ini, yaitu perjamuan terakhir? Sama seperti kasih Yesus ada untuk sampai kepada kesudahan untuk Petrus dan Yudas, kiranya kita juga mau menyambut kasihnya dalam hidup kita. Ya, satu hal yang saya perlu tekankan teman-teman orang muda, setiap kali kita memperingati kematian Yesus melalui perjamuan, ini bukan sekedar hanya mengingatkan kita kepada apa yang sudah terjadi di masa lalu, tapi ini juga mengajak kita memandang ke masa depan, yaitu janji dari kedatangan Tuhan. Jadi jangan pernah lupa itu bahwa masa lalu dan juga masa yang akan datang. Amin. Demikianlah diskusi kita pada episode kedua seri adegan penutup. Hari ini kita boleh belajar ya, Yesus tidak hanya mengajarkan kasih, tapi memperlihatkannya dengan merendahkan diri dan melayani. Pertanyaannya adalah, apakah kita hanya ingin dilayani, atau kita bersedia untuk dibentuk menjadi pribadi yang mau melayani. Semoga kita boleh meneladani kerendahan hati Yesus pekan ini. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu. Kami sudah belajar pelajaran yang begitu indah. Biarlah kami boleh menjadi setia, kami boleh memikirkan perkara-perkara yang telah Kau berikan pada kami. Kami boleh setia dalam perkara kecil, kami boleh melayani satu sama dengan yang lain, dan kami boleh selalu ingat peristiwa pembasuhan kaki, di mana ada keselamatan untuk kami yang telah Kau janjikan di masa depan, dan dosa-dosa masa lalu kami sudah Kau kuburkan bersama-sama dengan Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.